Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gue pengen ngebahas soal cooling dan juga CPU temperatur lagi nih. Nggak capek-capek gue pengen kasih tahu ke kalian karena di Facebook community atau di Facebook group atau DM yang masuk ke gue atau ke DM Gaptek atau bahkan di komen-komennya Gaptek itu selalu ada yang bermasalah dengan CPU temperaturnya gitu. Memunculkan pertanyaan seperti gue udah ganti cooling yang mahal, kenapa CPU temperatur gue masih tinggi, masih 100 derajat Celcius bahkan. Atau mungkin CPU temperatur gue sekian, ini normal atau enggak? Pertanyaan yang seperti itu. Atau ada juga bahkan yang sampai ngebikin statement kalau dia bilang ya pakai cooling apapun sama aja, terutama kalau CPU-nya itu high end karena bakalan sama-sama jalan di 100 derajat Celcius. Dan gara-gara mungkin sekelibet bilang beberapa reviewer itu bilang bahwa jalan di TJ Max itu adalah hal yang normal, maka dari itu jadinya ada juga yang beranggapan bahwa pakai cooling murah ataupun cooling mahal itu sama aja karena sama-sama jalan di 100 derajat Celcius atau 95 derajat Celcius dan itu bisa dikatakan normal gitu. Padahal sebenarnya ada sesuatu yang berbeda karena kalau kalian cuma ngelihat dari segi temperaturnya aja itu sebetulnya salah besar. Sama seperti kalian menguji sebuah GPU gitu ya untuk ngecek power draw-nya, terus kalian bandingin resolusi 4K sama resolusi Full HD. Kalau sama-sama 100% load ya itu power draw-nya ya bakalan sama gitu. Sama halnya kayak kita ngebandingin kedua cooling yang ada di depan gua ini. Cooling murah harganya 300 ribuan, ini adalah Thermalright Assassin X120 sekitar 300 ribuan harganya, gue dapetin waktu itu gratis sih gara-gara dapat giveaway di acaranya AMD. Lalu gue bandingin sama cooling yang 4,5 juta lebih, bahkan ini 4,6 juta, yaitu adalah Aorus Waterforce X2 360 versi upgrade dari Aorus Waterforce X360 yang biasanya gue pakai di testbed. Oke lah, untuk Thermalright Assassin X120 ini gue juga sebenarnya udah sempet bahas di beberapa reviewan gue ya. Jadi ini sebenarnya standar-standar aja. Dia punya TDP maksimum di 150 watt. Tapi harganya tuh ya berkali lipat lebih murah daripada si Aorus Waterforce X2 360 ini. Yang kali ini diberikan beberapa upgrade oleh Aorus ya. Salah satunya itu ialah di bagian pumpnya yang increase ukurannya itu sekitar 8%. Lalu 44% pump flow rate increase jika dibandingkan dengan Waterforce X360. Pump speednya ini ada di angka 2500 sampai 3000 RPM. Memiliki fan ARGB 72 CFM dengan noise level maksimum di 37,5 dBA aja dengan speed 800 sampai 2400 RPM. Fan-nya juga kali ini udah magnetic ya atau daisy chain, jadi nggak banyak kabel-kabelan lagi. Lalu disediain juga gimmick berupa LCD display yang bisa diatur melalui Gigabyte Control Center. GCC ini juga fungsinya nggak cuma untuk mengatur LCD aja, untuk mengatur background dan juga sensor-sensor yang bisa dibaca sama si LCD display-nya, tapi juga untuk mengatur ARGB-nya. Kalian mau ngesing-ngesing itu juga ada di bagian itu ya. Ya meskipun kadang GCC memang masih suka ada beberapa bug sih sedikit. Untuk tubing di sini tentunya udah sleeving ya dan menggunakan nylon sleeve di sini. Radiatornya itu berukuran 360 mili dengan total dimensi 394 x 119 x 27 mm. Untuk CPU socket di sini dukungannya itu untuk Intel ada LGA 1700, 115X atau LGA 1200, sementara untuk AMD juga udah cukup lengkap nih ya. Ada AM5, AM4 hingga STR5 juga udah bisa menggunakan Aorus Waterforce X2 360 ini. Tentu karena ini all-in-one water cooling, cara pemasangannya jadinya bakalan cukup simpel karena cuma pasang bracket belakang, habis itu kalian tinggal pasang bagian atasnya, kelar udah tinggal baut-baut aja. Terutama kalau kalian pakai Intel, kalau pakai AMD itu bracket belakangnya biasanya dicabut dulu sih, dan juga bagian atasnya itu biasanya dicabut dulu. Kayak gitu aja sih untuk simpelnya ya si Aorus Waterforce X2 360 ini. Nah, kita lanjut nih untuk ngebahas soal CPU cooler murah dan juga CPU cooler yang harganya mahal. Untuk CPU high-end seperti Core i9 13900K, itu apakah ada perbedaan kalau misalkan temperaturnya sama-sama di 100 derajat Celcius? Fun fact-nya, pertama tadinya gue pengen ngebandingin jika berjalan sama-sama di TJ Max 100 derajat Celcius. Tapi si Aorus Waterforce X2 360 ini sebetulnya jika Core i9 13900K-nya power limitnya itu gue lepas, dia sebetulnya nggak pernah nyentuh ke TJ Max dalam pengujian gue. Maksimum hanya di sekitar 90-an sampai dengan 95 derajat Celcius aja. Jadi ini adalah salah satu all-in-one water cooling pertama yang ada di studio gue seenggaknya yang nggak nyentuh TJ Max untuk Core i9 13900K saat gue jalanin full load
pada testbed. Mungkin kalau di dalam casing dia bakalan jalan di TJ Maxx juga, tapi pengujian gue semuanya itu adalah open air. Maka dari itu untuk ngecek perbandingannya, gue nggak hanya ngebandingin untuk temperaturnya doang, tapi gue di sini juga bakalan kasih beberapa power limit, seperti power limit 250 watt dan juga power limit 150 watt. Dan tentunya beberapa data juga bakalan gue bandingin ke generasi cooling sebelumnya, yaitu adalah Aorus Waterforce X360 ya. Begitu pula dengan si Thermalright Assassin X120-nya, gue juga bakalan jalanin Core i9 13900K dengan power limit dilepas, power limit 250 watt, dan juga power limit 150 watt. Pengujiannya nggak cuma hanya mengukur dari segi CPU temperatur aja, tapi kita juga bakalan lihat performance dari CPU-nya yang keluar itu seperti apa, CPU package power-nya itu seperti apa, lalu kita bakalan bisa ngelihat perbedaannya seperti apa sih antara cooling murah dan juga cooling mahal, sehingga kalian bisa tahu nih, nggak cuman sekedar ngelihat dari CPU temperaturnya aja, oh CPU temperaturnya sama berarti beli yang murah aja gitu ya, selesai kelar kayak gitu ya. Oke, di sini nanti gue juga bakalan ngasih kesimpulannya, tapi kita bakalan ngelihat dulu untuk performance dari kedua cooling ini terutama ya, seperti apa. Gue bakalan mulai dari CPU temperatur dulu ya. Datanya udah cukup lengkap di sini, mulai dari power limit 150 watt, 250 watt hingga power limit unlock. Kenapa sih dibikin pengujian seperti ini untuk Core i9 13900K-nya? Ini biar kalian juga punya gambaran semisal kalian menggunakan CPU yang kelasnya lebih rendah daripada Core i9 13900K. Jadi kasarnya kalian nggak perlu tanya-tanya lagi semisal CPU-nya itu kayak Core i7-nya atau Core i5-nya itu kurang lebih seperti apa, karena dari power limit sebetulnya udah cukup menggambarkan lah. Nah, di sini kalau kita lihat CPU temperaturnya, ketika power limitnya dilepas, itu Aorus Waterforce X360, CPU temperaturnya itu nggak mencapai angka TJ Max-nya di 95 derajat Celcius aja, belum nyentuh ke angka 100 derajat Celcius. Tapi kalau kalian lihat di versi sebelumnya, yaitu adalah Waterforce X360 dengan power limit unlock, temperaturnya sama seperti Thermalright Assassin X120 ketika power limitnya di unlock, sama-sama 100 derajat Celcius. Cuma yang membedakan di sini adalah power limit 250 dan juga power limit 150 wattnya. Kalau kalian lihat Thermalright Assassin X120 ketika menggunakan power limit 150 watt atau 250 watt, temperaturnya masih di 100 derajat Celcius. Tapi untuk Aorus Waterforce X360 ketika menggunakan power limit 250 watt, CPU temperaturnya hanya ada di 82 derajat Celcius aja, dan bahkan ketika 150 watt itu hanya 56 derajat Celcius aja ketika full load atau menjalankan stress test menggunakan Cinebench R23. Gue juga di sini bakalan ngasih lihat hasil capture dari Huawei Info Log-nya ya. Jadi data ini benar-benar nggak gue manipulasi. Silahkan kalian lihat sendiri di sini untuk Aorus Waterforce X360 ketika power limit di unlock itu seperti apa. Lalu ini adalah data log dari Waterforce X360 ketika menggunakan power limit 250 watt untuk CPU package power dan juga temperaturnya. Dan yang ini adalah data untuk Waterforce X360 ketika menggunakan power limit 150 watt. Selanjutnya kalian juga bisa ngelihat nih untuk Thermalright Assassin X120 ketika menggunakan power limit unlock, itu kalian bisa ngelihat bahwa temperaturnya itu di 100 derajat Celcius dan untuk CPU package powernya itu kurang lebih sekitar 120 wattan ya, nggak nyampe 130. Tapi memang sempat nyentuh ke angka 150 sih untuk beberapa saat aja. Nah, untuk power limit 250 wattnya juga kurang lebih masih mirip-mirip, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk power limit 150 wattnya juga ya kurang lebih mirip-mirip lah. Nah, dari sini harusnya kalian udah bisa ngelihat perbedaannya nih, mulai ada gambarannya sedikit-sedikit. Dan selanjutnya gue bakalan ngasih unjuk gambaran performance-nya deh. Tadi kan untuk CPU package power dan juga temperaturnya aja tuh yang gue kasih unjuk ya. Untuk performance-nya sendiri memang perbedaannya juga lumayan jauh ya di sini ya. Untuk Thermalright Assassin X120 ketika power limitnya di unlock, bahkan di sini performance-nya paling bawah, bedanya sekitar 9.500-an poin. Bahkan ketika power limitnya di unlock harusnya itu memang Core i9 13900K bisa ngedapetin skor 39 ribuan lebih, bahkan kadang-kadang dia nyentuh ke angka 40 ribu. Bahkan untuk power limit di 150 wattnya aja, Thermalright Assassin X120 ini tetap nggak bisa mengimbangi Aorus Waterforce X360. Itu disebabkan karena Aorus Waterforce X360 tadi pada power limit 150 watt masih memberikan konsistensi performance yang baik dengan temperatur yang adem. Sementara Thermalright Assassin X120 pada power limit 150 watt juga udah menyentuh angka TJ Max yang menyebabkan clock speed-nya juga udah mulai naik turun. Chart berikutnya ini adalah CPU package power yang menggambarkan maksimum
CPU package powernya, jadi ini hanya CPU power only ya. Maksimum loadnya itu untuk Aorus WaterForce X360 dan juga WaterForce X2 360, power yang bisa ditahan itu sekitar 325 watt. Pada posisi power limit 250 wattnya masih tetap beres, ada di 250 watt juga. 150 wattnya juga masih beres, ada di angka 150 watt. Berbeda dengan Thermalright Assassin X120. Pada power limit 150, power limit unlock, ataupun power limit 250 watt, beban yang bisa ditahan sustain itu hanya sekitar 120-an watt aja. Meskipun sempat peaking tadi ya ke 150 watt, tapi itu hanya sekedar peak aja. Package power yang memang betul-betul ditahan lah sama si Thermalright Assassin X120 ini. Lalu gue juga ngecek di bagian clock speednya ya. Jadi gue ngecek bener-bener di beberapa aspek nih, mulai dari performance, power, temperatur, dan juga clock speed yang dikeluarkan ketika kita menggunakan cooling yang murah atau menggunakan cooling yang mahal. Nah, di sini Aorus WaterForce X2 360 ketika power limitnya di unlock itu dia betul-betul jalan sesuai dengan turbo boost all core-nya, yaitu di 5,5 GHz, dan itu konstan. Nanti gue bakalan kasih unjuk lagi untuk clock-nya itu seperti apa di bagian clock speed ini ya. Ketika power limitnya 250 watt, itu clock speed-nya dia bakalan sustain di sekitar 5,3 GHz. 150 wattnya itu di sekitar 4,6 GHz. Nah, berbeda dengan Thermalright Assassin X120, pada power limit 150 wattnya aja dia cuma sekitar 4,1 GHz ya. Itu nggak berbeda jauh juga dengan power limit 250-nya atau dengan power limit unlock-nya. Disebabkan karena ya itu tadi, temperaturnya udah mentok di TJ Max yang bisa ketahan memang ada di sekitar 120-an watt aja. Dan untuk angka 120-an watt ini, clock speed yang bisa ditahan ya cuma sekitar 4,1 GHz. Dan terakhir ini adalah lock ketika gua menjalankan Aorus WaterForce X2 360 ini dengan Core i9 13900K menggunakan power limit unlock. Kalian bisa ngeliat sendiri clock speednya itu kira-kira seperti apa dari hasil capture-nya ini melalui generic log viewer. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan ya. Dengan data-data yang ada, gue sebenarnya juga udah minta kesimpulan ke ChatGPT 4. Dan kalau menurut ChatGPT, katanya, jika CPU seperti Intel Core i9 13900K didesain untuk dapat bekerja pada suhu yang sangat dekat dengan TJ Max selama operasi normal dan beban kerja berat, maka kinerja bukan hanya masalah suhu, tetapi juga tentang bagaimana sistem pendinginan dapat mengelola beban thermal tanpa membiarkan CPU terlalu sering melakukan throttling. Throttling di sini yang dimaksud ialah naik turunnya clock speed. Jadi throttling itu bukan sesuatu yang buruk sebetulnya. Karena memang CPU zaman sekarang itu sistemnya clock speednya sangat-sangat dinamis. Itu sebabnya ada yang namanya mekanisme turbo boost ya. Kata ChatGPT, dalam kasus seperti ini, tolok ukur atau benchmark kinerja menjadi sangat penting untuk menentukan efektivitas solusi pendinginan Anda. Berikut beberapa poin yang perlu dipertimbangkan. Oke, kita stop dulu sampai di sini. Jadi, kalau kalian pingin ngukur cooling yang bagus, ini nggak cuma berlaku untuk PC desktop aja sebetulnya, tapi berlaku juga bagi kalian yang sering menggunakan laptop. Cooling yang bagus bukan hanya diukur dari temperatur yang adem aja, melainkan soal performance yang keluar dari CPU-nya. Apakah performance-nya cukup kencang dengan temperatur segitu, atau performance-nya ngedrop pada temperatur tertentu. Itu yang bakalan ngukur si cooling ini jadi terlihat bagus atau enggak. Kalau menurut ChatGPT, di sini poin nomor 1 ialah benchmark performance seperti yang gue bilang tadi. Gunakan benchmark kinerja CPU untuk memastikan bahwa meskipun suhu mendekati TJ Max, CPU masih memberikan kinerja sesuai spesifikasi atau harapan. Jika kinerja terpenuhi tanpa pengurangan signifikan, bahkan pada suhu tinggi, sistem pendinginan mungkin dianggap cukup efektif. Nah, itu kata ChatGPT 4, bukan kata gua ya. Lalu poin nomor 2, stabilitas sistem. Sistem harus stabil dan dapat diandalkan dalam jangka waktu lama, bahkan pada beban kerja yang tinggi. Jika sistem sering crash atau mengalami masalah kestabilan, ini bisa menjadi indikasi bahwa pendinginan tidak kuat. Ya, memang PC-PC modern zaman sekarang, jika temperaturnya itu udah melebihi batas, habis itu clock speed atau performance-nya itu udah sangat-sangat ngedrop banget, biasanya dia bakalan ngasih proteksi seperti crash atau nge-restart PC-nya. Paling sering di AMD yang kejadian kayak gitu kalau udah ngelewatin batas. Tapi kalau si Intel selama dia nggak turun di bawah base clock, biasanya dia masih tetap dibiarin jalan. Poin nomor 3 ialah durasi dan konsistensi throttling. Idealnya CPU harus dapat menjalankan tugas-tugas berat tanpa harus menerus melakukan throttling. Jika CPU sering melakukan throttling, ini bisa menunjukkan bahwa sistem pendinginan perlu ditingkatkan.
Seperti yang kita lihat tadi bahwa si Aorus Waterforce X2 360 bisa memberikan clock speed yang sangat konsisten di 5,5 GHz full load untuk all core-nya, terutama untuk di bagian P-core, karena untuk E-core itu nggak nyampe 5,5 GHz ya. Tapi kalau kita ngelihat si Thermalright Assassin X120 atau cooling yang murah ini, dia clock speed-nya udah acak-acakan. Jadi itu juga poin yang perlu diperhatikan jika kalian mau nyari cooling ini bagus atau enggak. Lalu poin nomor 4 ialah analisis suhu jangka panjang. Memantau suhu dalam jangka waktu yang lama di bawah beban kerja yang berbeda-beda dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang seberapa baik sistem pendingin mengatasi panas. Ini juga menandakan dari pengujian gua tadi yang ngasih beberapa power limit untuk ngecek temperaturnya. Nah, kalau gua udah kasih beberapa power limit, di sini ukurannya baru bisa dilihat dari segi temperatur. Jadi kalau kita ngelihat cooling murah ini seperti Assassin X120, sebetulnya paling ideal itu ada di range 120 Watt. Itu pun kalau CPU-nya mau jalan di TJ Max. CPU 120 Watt itu kayak gimana sih contohnya? Ya bukan Core i9 13900K sih sebetulnya, karena Core i9 13900K dengan 120 Watt maka performance-nya itu akan kehilangan banyak sebetulnya. At least bisa nahan 250 Watt lah untuk 13900K jika mau jalan di TJ Max. Tapi 120 Watt ini sebetulnya cukup efektif apabila kalian menggunakan Core FF 13400F misalnya, karena itu biasanya cuma jalan di sekitar 90 atau di 100 Watt, atau Ryzen 5 7500F yang memang cuma sekitar 90 Watt. Mungkin dengan cooling seperti ini temperaturnya juga nggak bakalan nyentuh ke angka TJ Max tuh jika kalian menggunakan tipe CPU yang seperti itu. Cuma kalau kalian pingin CPU-nya berjalan lambat dan kalian udah ngerasa fine-fine aja dengan temperatur TJ Max, ya monggo silahkan. Tapi kalau kita ngelihat Aorus Waterforce X2 360 tadi, bahkan ketika power limitnya dilepas, dia sanggup menahan beban sekitar 325 Watt dan itu belum nyentuh ke angka TJ Max 100 derajat Celcius. Masih ada di angka 95 derajat Celcius, dan ketika kalian menggunakan power limit 250 Watt, apalagi dengan CPU package power yang di bawah 250 Watt, hasilnya jauh banget beda ademnya dengan cooling yang murah. Jadi cooling yang murah dan cooling yang mahal akhirnya menemukan temperatur yang sangat berbeda dengan level TDP yang sama. Kalau misalkan sama-sama dilepas power limitnya, ya dia bakalan sama-sama tinggi untuk temperaturnya. Jadi ini mirip-mirip juga memang seperti analogi gue tadi soal pengujian GPU untuk 4K dan juga Full HD. Kalau GPU-nya sama-sama dikasih beban 100%, ya tentu hasil power down-nya bakalan mirip-mirip. Tapi kalau misalkan dikasih beberapa limitasi untuk ngecek seberapa efisien, karena di sini ya, jadi barulah kelihatan bahwa ada perbedaan ternyata ya antara resolusi Full HD dan juga 4K. Atau kalau dalam kasus kita di sini ya untuk urusan temperaturnya, ternyata temperatur cooling yang murah bedanya jauh banget ya dengan temperatur cooling yang memang harganya tinggi. Lanjut lagi ke penutup si ChatGPT 4 ini. Jadi dalam konteks CPU yang didesain untuk beroperasi pada suhu mendekati TJ Max, performa sistem dalam menjalankan aplikasi dan stabilitas operasi menjadi tolok ukur penting. Jika sistem dapat menjalankan aplikasi yang intensif tanpa mengurangi performa secara signifikan atau tanpa masalah stabilitas, maka pendinginan yang digunakan mungkin sudah memadai. Namun, jika Anda mengalami penurunan performa atau masalah kestabilan, ini menandakan bahwa sistem pendinginan perlu ditingkatkan untuk menjaga kinerja optimal. Jadi, pendeknya, jika CPU temperatur kalian, baik itu PC desktop ataupun laptop nih ya, gue bilangnya ya, kalau misalkan CPU temperaturnya itu mendekati TJ Max atau ada di TJ Max, baik itu 95 derajat Celcius atau 100 derajat Celcius, apakah itu normal? Pendeknya jawabannya normal selama performance-nya masih bisa keluar sesuai dengan performance yang memang seharusnya si CPU itu keluarkan. Alias performance-nya nggak ngedrop. Tapi kalau performance-nya ngedrop, sebaiknya kalian harus concern untuk ganti coolingnya. Tentu, mendekati suhu TJ Max ini nggak bisa dibilang adem sebetulnya ya, karena dia panasnya hanya ditahan aja, ibaratnya kayak oli di mobil gitu ya, yang memang temperaturnya cukup tinggi, ada di 90 derajat Celcius misalnya gitu ya. Ya lu nggak bakalan bilang itu panas, tapi lu bilang itu adem karena operating temperaturnya ada segitu. Tapi kalau kalian bisa ngejalanin CPU temperaturnya lebih adem dan performance-nya keluar semua tanpa dikasih limitasi apapun, itu menandakan bahwa coolingnya memang sangat-sangat sakti. Dan gue juga udah bisa bilang bahwa Aorus Waterforce X2 360 ini secara performance cukup sakti, karena ini adalah IO water cooling yang bisa menahan beban 325 Watt tanpa menyentuh TJ Max 100 derajat Celcius untuk Core i9 13900K. Semoga video ini dan data-data ini bisa membantu kalian dan juga mengedukasi kalian untuk mengukur cooling yang bagus dan yang nggak bagus itu
kurang lebih seperti apa. Biar kalian nggak cuma sekedar ngelihat CPU temperaturnya doang. Nih CPU gua 80 derajat normal apa enggak? Paling sering pengguna laptop sih yang kayak gini. Gua rasa pengguna PC desktop, apalagi penonton-penonton Gaptek, harusnya udah cukup teredukasi dengan hal ini. Komen di bawah menurut kalian gimana? Kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Suki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.